Jadi tidak boleh jahit dibunuh had karena meninggalkan sholat duhur kecuali sudah habis waktu asar, karena asar waktu jamak dengan duhur. Tidak boleh jahit dibunuh kalawan dibunuh had karena meninggalkan sholat maghrib kecuali sudah habis waktu isya, karena waktu isya adalah waktu jamak dengan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Innama tajibul maktubatu, innama tajibu angin pastine wajib opo al maktubatu salat fardu, ay as-shalawatul khamsu tegese pira-pira salat kang 5, ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong Islam, mukallafin kang mukallaf, ay baligin tegese wong kang balig, aqilin kang berakal, zakarin lanang au gairihi atawa liyane zakar, tohirin kang suci. Fala tajibu mangka ora wajib opo sholawatul khamsu ala kafirin ing atase kafir asliyin kang bangsa asal, wa sobiyin lan bocah, wa majnunin lan wong kang edan, wa mugma alaihi lan wong kang ayan, wa sakrona lan wong kang mendem bila ta'addin kalawan tanpa PPK. Li adami taklifihim karena oranana ditaklipe kabeh, yaitu kafir asli, sobi, majnun, mugma alaih, sakron, bila ta'adin, wala ala haidin lan ora ing atase wong kang haid, wa nufasa ilan wadon kang nifas. Li adami sihatia karena oranana sahe salat minhuma saking haid wa nufasa. Wala qodo alan oranana qodo iku wajib alaihi ingat alaihi ma ing atase haid wa nufasa. Bal tajibu balik tawajib opo sholawatul khamsu ala murtadin ing atase wong kang murtad, wa muta'addin lan wong kang PPK bisukrin kalawan mendem. Sahabat muslimin dan muslimat yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kajian kali ini kita akan membahas kepada siapa sholat yang 5 waktu itu diwajibkan. Yai musannif berkata, innama tajibul maktubatu ay sholawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin dakarin aw ghairihi tahirin. Innama tajibul maktubatu, pasti diwajibkannya salat fardu, ay sholawatul khamsu yakni salat yang 5 waktu, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh, ala kulli muslimin hanyalah kepada seluruh umat Islam mukallafin yang sudah ditaklif atau sudah dibebani syariat. Ay taklifan tanjizian la taklifan ma'nawiyan, dengan taklif tanjizi bukan taklif maknawi. Artinya taklif tanjizi adalah ta'alluqnya hukum syara seperti sholat langsung mengenai dirinya orang Islam,
sehingga perkara yang diperintahkan harus segera dilaksanakan. Sedangkan taklif maknawi alias ta'alluq persiapan, yaitu ta'alluqnya hukum syara kepada setiap orang tapi tidak langsung karena kurangnya syarat. Jadi apakah anak kecil dan orang yang kurang akal itu ditaklif? Jawabannya ya, ditaklif, tapi taklifnya taklif maknawi. Maka di sini ditafsiri ai baligin akilin, orang Islamnya yang sudah balik dan normal alias berakal, menandakan bahwa taklifnya adalah taklif tanjiji. Orang Islamnya zakarin, baik laki-laki au ghairihi atau bukan laki-laki seperti wanita atau orang wandu, tohirin dan juga suci dari haid dan nifas. Mafhum. Jadi bagaimana hukumnya sholat terhadap orang yang ditaklif dengan taklif maknawi atau alias orang yang belum memenuhi syarat, seperti kafir asli, anak kecil, orang gila, orang pingsan atau orang ayan, orang mabuk yang tidak ceroboh. Fala tajibu ala kafirin asliyin, maka tidak wajib sholat 5 waktu kepada kafir asli alias kafir dari lahir. Artinya tidak wajib, tidak dituntut di dunia. Adapun di akhirat tetap orang kafir bakal dituntut karena tidak sholat. Sebab orang kafir itu imkan melaksanakan sholat dengan cara masuk Islam dulu. Wasobiyin, dan tidak wajib sholat 5 waktu kepada anak kecil yang belum baligh. Wa majnunin, dan tidak wajib sholat 5 waktu kepada orang gila. Wa mugma alaihi, dan kepada orang ayan atau orang yang punya penyakit epilepsi. Wa sakrona bila ta'adin, dan tidak wajib sholat 5 waktu kepada orang yang mabuk tapi tidak ceroboh atau tidak sengaja, seperti Zaid tidak tahu bahwa air di gelas itu air apa, disangkanya air biasa, ternyata air arak. Terus oleh Zaid air itu diminum, akhirnya Zaid mabuk. Nah, mabuk seperti itu mabuk yang tidak sengaja. Dur waktu maghrib, Zaid tidak wajib melaksanakan sholat duhur, sholat maghrib. Mafhum. Bagaimana jika mabuknya disengaja? Seperti Zaid sudah tahu bahwa air yang ada di gelas adalah air arak, tapi tetap oleh Zaid diminum. Terus Zaid mabuk. Nah, itu adalah mabuk yang disengaja. Oh, adapun mabuk yang disengaja hukumnya wajib Zaid harus sholat. Artinya wajib Zaid mengqadha setelah sembuh. Kiai, apa sebab kafir asli, anak kecil, orang gila, orang ayan, orang mabuk yang tidak ceroboh tidak diwajibkan sholat 5 waktu? Oh, li adami taklifihim, sebab orang-orang tadi tidak ditaklif dengan taklif tanjiji, artinya tidak dibebani syariat secara langsung. Wala ala haidin, ay wala tajibu ala haidin, dan tidak wajib lagi sholat 5 waktu kepada wanita haid, wanupasai, dan kepada wanita-wanita yang sedang nipas. Apa sebabnya, Kiai? Li'adami sihatiha minhuma, sebab wanita haid dan wanita nipas tidak sah melakukan sholat. Jadi untuk apa sholat kalau tidak sah? Terus bagaimana jika wanita haid atau wanita nipas sudah sembuh? Apakah wajib mengqadha sholat di zaman haid atau nipas? Wala qadha alaihima, tidak wajib qadha sholat 5 waktu kepada wanita yang sudah sembuh dari haid dan nipas. Jadi sholat-sholat yang tertinggal di masa-masa haid dan nipas
itu tidak wajib diqadha karena akan memberatkan yang tidak sesuai dengan maksud syariat Nabi Muhammad yang sifatnya gampang. Beda masalah dengan puasa. Kalau puasa hukumnya wajib diqadha di masa-masa haid dan nifas, sebab puasa mah terjadinya tidak setiap hari. Bahkan orang-orang tadi seperti orang kafir asli, anak kecil, orang gila, orang ayan, orang mabuk yang tidak ceroboh juga tidak wajib mengqadha ketika sudah sembuh. Bal tajibu ala murtadin, namun sholat tetap wajib kepada orang murtad, orang yang tadinya muslim kemudian jadi kafir, seperti Zaid murtad, na'udzubillahi min dzalik. Zaid tetap harus mengerjakan sholat yang 5 waktu. Tapi orang murtad di saat murtad mengerjakan sholat maka sholatnya tidak sah. Artinya wajib. Seumpama orang murtad kembali lagi masuk Islam, maka wajib mengqadha sholat yang tertinggal di masa murtad. Seperti Zaid murtad 1 bulan terus masuk Islam, nah Zaid harus mengqadha sholat yang tertinggal di masa murtad, yaitu 1 bulan kali 5 waktu. Wa muta'addin bisyukrin, dan wajib lagi sholat terhadap orang yang sengaja mabuk, artinya wajib mengqadha setelah sembuh dari mabuknya. Wa yuqtalu ay al muslimu al mukallafu at-tahiru, wa yuqtalu lan den pateni sapa muslimul mukallaf, ay al muslimu tegese wong Islam al mukallafu kang detaklif, at-tahiru kang suci haddan kalawan mateni had, bidorbi unuki kalawan mukul gulune si muslim, in akhrajaha lamun ngetoaken sapa muslim mukallaf ha ing sholawatul maktubah, ing al maktubah ay al maktubata tegese salat kang fardu, amidan hale sengaja, an waktu jam'in saking waktu jama laha kadue maktubah, ingkana lamun ana opo tarku iku kaslan sungkanan, ma'ati qadi wujubiha ing dalam sertane nekadaken wajibe maktubah, ilam yatub lamun ora tobat sopo muslim mukallaf ba'dal istitabati dalam sause den purih tobat, wala nadbil istitabah lan ing atase kaul kang nyunahaken nyuprih tobat, la yadmanu ora katempuhan sopo man wong qatalahu kang mateni sopo man ing tarikus salat qabla taubati ing dalam sadurunge tobat, lakinnahu tetapine man qatalahu iku ya samu doraka sopo man qatalahu. Wa yuqtalu ail muslimul mukallafu tahiru haddan bidarbi unukihi in akhrajaha ay al maktubah amidan an waqti jam'in laha in kana kaslan ma'atiqadi wujubiha illam yatub ba'dal istitabah. Dur masuk waktu duhur, Zaid tidak sholat duhur. Dur masuk waktu asar, Zaid tetap tidak sholat duhur alias tidak mengqadha sholat duhur. Ketahuan oleh Ahmad Muhammad. Nah, dilaporkan kepada Bapak Hakim bahwa Zaid tidak sholat duhur. Akhirnya Bapak Zaid dipanggil kepada mahkamah. Kepada saudara Zaid segera datang ke kehakiman. Dojol datang Bapak Zaid. Setelah Zaid datang ke kehakiman, Zaid ditanya, "Saudara Zaid, apakah benar Anda tidak sholat duhur?" "Betul yang mulia." "Mengapa saudara tidak melaksanakan sholat duhur?" "Ah, males yang mulia." Terus hakim berkata, "Saudara Zaid, saya minta Anda bertobat dan mengqadha sholat duhur. Sebab
Seandainya Anda tidak mengqadha sampai habis waktu asar, akan mendapatkan konsekuensi hukum bahwa Anda akan dibunuh. Pokoknya males Pak Hakim, saya lihat orang-orang yang sholat juga tidak ada yang kaya. Nah, karena sekarang sudah habis waktu asar dan Zaid tetap tidak mengqadha sholat zuhur, padahal sudah diperintah untuk bertobat, bagaimana agama mengatur? Wa yuqtalu ay al muslimul mukallafu. Harus dibunuh Pak Zaid seorang muslim yang sudah mukallaf alias aqil baligh, at-tahiru yang suci, artinya tidak haid dan nifas seandainya wanita, haddan dengan status dibunuh had alias hukuman bagi yang melanggar hukum. Adapun cara membunuhnya bidorbi unuqihi, dengan dipenggal lehernya dengan pedang yang tajam. In akhrajaha ay al maktubah, kalau Zaid mengeluarkan sholat fardu seperti sholat duhur amidan dengan sengaja an wakti jam'in laha, dikeluarkan dari waktu jamaknya. Waktu jamak itu waktu duhur dan asar, waktu maghrib dan isya. Jadi tidak boleh Zaid dibunuh had karena meninggalkan sholat duhur kecuali sudah habis waktu asar, karena asar waktu jamak dengan duhur. Tidak boleh Zaid dibunuh kalawan dibunuh had karena meninggalkan sholat maghrib kecuali sudah habis waktu isya, karena waktu isya adalah waktu jamak dengan maghrib. Tapi awas, Zaid memang harus dibunuh kalawan dibunuh had karena meninggalkan sholat duhur sampai habis waktu asar. Ingkana kaslan, kalau Zaid meninggalkan sholat duhurnya karena males-malesan ma'atiqadi wujubiha, padahal Zaid meyakini sholat duhur itu wajib. Kata hakim, Zaid, kenapa saudara tidak sholat duhur? Malas Bapak Hakim. Kata hakim, kan sholat duhur itu wajib. Benar yang mulia, saya juga tahu dan meyakinkan bahwa sholat duhur itu wajib. Atuh saudara tahu sholat duhur itu wajib, tapi kenapa saudara tidak melaksanakan? Sebab kalau saudara tetap tidak mengqadha sampai habis waktu asar, saudara akan dibunuh. Tidak mau Pak Hakim, malas. Nah, Pak Zaid harus dibunuh dengan dipenggal lehernya. Illam yatub, seandainya Pak Zaid tidak mau tobat alias tidak mau mengqadha sholat duhur ba'dal istitabah, setelah diperintah tobat oleh hakim. Akan tetapi dalam masalah memerintahkan tobat kepada orang yang meninggalkan sholat terdapat dua pendapat. Pertama, hukumnya sunnah. Pendapat kedua, hukumnya wajib. Yang mu'tamad adalah pendapat pertama yang mengatakan bahwa sunnah hukumnya memerintahkan tobat kepada orang yang meninggalkan sholat. Sekarang Zaid meninggalkan sholat duhur sampai habis waktu asar. Zaid tetap tidak mengqadha sholat duhur. Nah, seharusnya Zaid diperintah taubat dulu oleh imam atau kehakiman. Tapi ini mah Zaid langsung dibunuh oleh Bakar. Kata Bakar, ente tidak sholat duhur. Iya, memangnya kenapa? Kampung ini tidak berkah karena banyak orang seperti Anda, tidak mau sholat. Saat itu juga Bakar mengeluarkan pedangnya dan dihantamkan kepada Zaid, padahal Zaid belum diperintah tobat oleh hakim. Ini bagaimana, Kiai? Wa ala nadbil istitabah, kalau kita memegang pendapat yang mu'tamad,
yang mengatakan bahwa sunnah memerintah tobat kepada orang yang meninggalkan sholat, maka la yadmanu, tidak terbebani, tidak harus ganti rugi, baik dengan kisos ataupun bayar diat 100 onta, man bakar kotalahu, yang membunuh Zaid yang meninggalkan sholat duhur sampai habis waktu asar, qoblat taubati, sebelum Mang Zaid taubat. Jadi begitu keluar waktu asar, langsung Zaid dibunuh oleh Bakar tanpa dilaporkan dulu ke kehakiman. Nah, Pak Bakar tidak harus ganti rugi alias tidak boleh dikisos dan bayar diat. Tapi lakinnahu ya'thamu, kelakuan Bakar tetap berdosa dan tidak baik. Jadi seharusnya Bakar melaporkan ke kehakiman, kemudian Zaid diperintah tobat oleh Bapak Hakim. Kemudian ketika Zaid dibunuh dengan status had, maka Zaid hukumnya tetap orang Islam dan harus diurus seperti biasa, yaitu dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dimakamkan di kuburan kaum-kaum muslimin. Wallahu alam biswab. Ini saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.